Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai metabolisme toksisitas logam berat. Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena tertelan atau melalui proses inhalasi. Emisi logam berat ke lingkungan terjadi melalui udara, permukaan air, dan tanah. Logam berat berasal dari tanah longsor, pelapukan alami kerak bumi, pertambangan, limbah industri, urban runoff, pembuangan limbah, dan agen pengendali serangga atau pestisida. Kemudian pada tabel berikut menunjukkan industri yang potensial menghasilkan logam berat seperti arsen, kadmium, kromium, tembaga, timah, nikel, seng, dan merkuri. Sedangkan pada tabel berikut menunjukkan efek racun secara klinis yang disebabkan oleh beberapa logam berat seperti arsen, kadmium, kromium, mangan, timbal, nikel, timah, dan merkuri. Pada video kali ini, saya akan memfokuskan untuk membahas 5 jenis logam berat. Logam berat yang pertama adalah timbal. Logam timbal menyebabkan toksisitas pada sel hidup dengan mengikuti mekanisme ionik dan stres oksidatif. Stres oksidatif dalam sel hidup disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan pembentukan antioksidan untuk mendetoksifikasi zat antara yang reaktif atau untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya. Kemudian logam berat yang kedua adalah merkuri. Merkuri memainkan peran penting pada kerusakan struktur protein tersier dan kuarterner, serta mengubah fungsi sel dengan menempel pada gugus selenohidril dan sulfihidril yang mengalami reaksi dengan metil merkuri sehingga dapat menghambat struktur sel. Integritas sel yang terpengaruh juga dapat menyebabkan pembentukan radikal bebas. Logam berat yang ketiga yang akan dibahas adalah arsen. Arsen 3 dapat berikatan dengan gugus sulfihidril dan gugus disulfida sehingga dapat mengganggu enzim yang mengandung sulfihidril. Arsen 3 menghambat jalur oksidasi pirufat dan suksinat serta siklus asam trikarboksilat yang dapat menyebabkan gangguan gluconeogenesis dan mengurangi fosforilasi oksidatif. Arsen menargetkan reaksi enzim sehingga mempengaruhi hampir semua sistem organ. Pada reaksi biokimia, anion arsen 5 yang kurang stabil dapat menggantikan anion fosfor stabil dalam fosfat, sehingga dapat menyebabkan hidrolisis yang cepat pada ikatan dengan energi tinggi dalam senyawa seperti ATP. Logam berat berikutnya adalah kadmium. Konsentrasi kadmium meningkat ketika berikatan dengan protein yang kaya akan sistein, seperti metilothionin. Di dalam hati, kompleks sistein metallothionein menyebabkan hepatotoksisitas dan kemudian dapat bersirkulasi ke ginjal dan terakumulasi di jaringan ginjal yang menyebabkan nefrotoksisitas. Kadmium memiliki kemampuan untuk mengikat ligan sistein glutamat, histidin, dan aspartat, sehingga dapat menyebabkan defisiensi besi. Logam berat yang terakhir adalah kromium. Kromium 6 adalah agen pengoksidasi kuat dan dapat direduksi untuk menghasilkan spesies kromium pentavalen dan tetravalen. Stabilisasi bentuk kromium pentavalen dilakukan oleh glutathione
sehingga reduksi intrasel Chrome 6 dianggap sebagai mekanisme detoksifikasi ketika proses reduksi. Reaksi antara Chrome 6 dan reduktor biologis seperti tiol dan askorbat menghasilkan spesies oksigen reaktif seperti ion superoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil yang menyebabkan stres oksidatif dalam sel sehingga terjadi kerusakan pada DNA dan protein. Demikianlah materi mengenai metabolisme toksisitas logam berat yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.